Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang masih mempunyai hutang bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Harom Hara. Skor IMDb-nya 8,6. Film ini dibintangi aktor Tollywood Sudhir Babu dan disutradarai oleh Dua Raka. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Subra adalah pemuda desa, Devi adalah kekasih Subra, Palani adalah teman Subra, Reddy adalah penjahat. Suatu hari di sebuah desa yang indah, hiduplah masyarakat yang damai dan sejahtera. Tiba-tiba keluarga mafia datang ke desa itu dan berbuat kerusakan. Mereka adalah Reddy, Basava, dan Sarat. Reddy dan Basava adalah kakak beradik, sedangkan Sarat adalah putra Reddy. Reddy, Basava, dan Sarat merampas beberapa tanah milik warga desa. Salah satu warga desa mencoba melawan Reddy. Basava dan Sarat langsung membunuhnya. Rumah warga desa yang melawan itu kemudian dibakar. Beberapa hari kemudian, Reddy, Basava, dan Sarat terus merampas tanah warga desa. Mereka juga memukul pemuka agama di depan warga desa. Warga desa ketakutan dan tidak berani melawan. Karena tidak mempunyai apa-apa lagi, warga desa yang lelaki pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka meninggalkan istri, anak, dan orang tua mereka di desa. Namun ada satu warga desa yang berani melawan keluarga Reddy. Warga desa itu menuntut Reddy di pengadilan. Satu tahun kemudian, seorang pemuda dari desa lain bernama Subra mengadu nasib ke desa itu. Subra mendapatkan pekerjaan di desa itu. Subra pergi ke desa itu menggunakan bus. Tak lama kemudian, Subra tiba di desa itu. Subra adalah pria yang religius. Subra rutin ke kuil untuk berdoa. Di desa itu, Subra hanya mengenal dua orang temannya, yakni Palani dan pemilik warkop. Palani adalah seorang polisi yang sedang disuspend. Sekarang Palani tidak bekerja. Palani masih menganggur. Pagi hari, Subra mulai bekerja. Subra bekerja sebagai asisten laboratorium di Politeknik. Subra mengajarkan para murid tentang pengelasan. Kekasih Subra bernama Devi juga bekerja di Politeknik itu. Sepulang mengajar, Subra mengantar Devi pulang menggunakan Vespanya. 1 bulan sudah Subra bekerja di sana. Sore hari, seusai mengajar, Subra nongkrong sejenak di warkop. Subra menelpon ayahnya dan memberitahu ia sudah menerima gaji. Subra akan mengirimkan uang kepada ayahnya. Ayah Subra senang mendengar hal itu. Pagi hari, Subra pergi mengajar. Ketika Subra tiba di kampus, tiba-tiba salah satu murid Subra dikejar oleh anak buah Sarat. Subra menghentikan anak buah Sarat. Anak buah Sarat tak terima dan mengeroyok Subra. Mereka semua terlibat baku hantam. Tak lama kemudian, Kepala Politeknik datang dan memanggil Subra. Kepala Politeknik memarahi Subra. Kepala Politeknik mengatakan Sarat adalah keponakan Reddy yang merupakan penguasa di desa ini. Subra tidak tahu tentang hal itu. Mendengar anak buahnya dipukuli, Sarat marah kepada Subra. Namun Sarat tidak kenal dan tidak tahu siapa Subra. Sarat menelpon Kepala Politeknik dan memerintahkan Kepala Politeknik untuk memecat Subra. Kepala Politeknik patuh dan menurut saja. Kepala Politeknik langsung memecat Subra. Subra merenung sejenak. Devi menemani dan menenangkan Subra. Subra pergi ke warkop dan mengobrol dengan Palani. Palani mengatakan tidak ada orang yang berani kepada keluarga Reddy.
Tiba-tiba mobil anak Boredi berjalan di genangan air dan membuat cipratan. Akibatnya baju Subra kotor karena terkena cipratan. Anak Boredi menertawakan Subra. Subra kesal kepada anak Boredi. Besok pagi Subra kembali pulang ke desanya. Subra mengatakan kepada ayahnya ia dipecat dari Politeknik. Ayah Subra sedih mendengar hal itu. Subra lalu beristirahat tidur. Ketika Subra tidur, warga desa mendatangi Subra dan menagih hutang kepada ayah Subra. Subra terbangun dan berbicara dengan warga desa. Ternyata selama ini ayah Subra berhutang kepada beberapa warga desa. Subra baru tahu tentang hal itu. Subra lalu berdiskusi dengan warga desa dan meminta warga desa untuk memberi waktu. Subra berjanji kepada warga desa akan melunasi hutang-hutang ayahnya. Warga desa lalu membubarkan diri. Malam hari, ayah Subra dan Subra membicarakan keuangan mereka. Mereka berdua sedih melihat kondisi keuangan mereka. Mereka berdua lalu beristirahat tidur. Subra tidur di pelukan sang ayah. Besok pagi, Subra kembali ke desa itu dan merenung. Subra berniat ingin membuka usaha, namun Subra tidak mempunyai modal. Subra bingung harus bagaimana. Devi menghampiri Subra dan menemani Subra. Devi terus menyemangati Subra. Tak lama kemudian, Palani meminta tolong Subra untuk diantar melayat ke rumah rekannya. Subra mengantar Palani menggunakan Vespanya. Setibanya di rumah duka, Palani menyuruh Subra untuk menunggu di luar. Palani lalu masuk ke dalam. Palani meletakkan bunga di jenazah rekannya. Setelah itu, Palani menyelinap masuk ke rumah rekannya dan mengambil kresek kuning yang tersembunyi. Palani memberikan kresek kuning itu kepada Subra dan menyuruh Subra untuk pulang lebih dulu. Subra patuh dan menurut saja. Di tengah perjalanan, Subra melihat di dalam kresek kuning itu terdapat senjata dan blueprint pembuatannya. Sore hari, Palani meminta Subra untuk menemuinya di jembatan. Subra mengembalikan kresek kuning itu kepada Palani. Subra bertanya kepada Palani untuk apa senjata itu. Palani menjawab, beberapa bulan yang lalu polisi menangkap seorang penjahat. Senjata penjahat itu disita dan disimpan di gudang barang bukti. Karena membutuhkan uang, Palani dan rekannya ingin membuat replika senjata itu untuk dijual. Tetapi upaya Palani ketahuan Kapolsek. Akibatnya Palani disuspend. Palani memberitahu Subra harga senjata itu. Subra kaget mendengarnya. Bagi Subra, harga senjata itu sangatlah mahal. Menurut Subra yang mengetahui tentang dunia pengelasan dan besi, harga senjata itu bisa dibuat lebih murah. Subra lalu berpikir sejenak. Subra yakin ia bisa membuat senjata itu dengan harga yang lebih murah. Subra mengajak Palani untuk berbisnis senjata. Palani langsung setuju. Subra dan Palani lalu pergi mencari tempat yang aman untuk membuat senjata. Subra menemukan satu pabrik yang tidak beroperasi. Subra masuk ke dalam pabrik itu dan naik ke lantai atas. Di lantai atas terdapat satu ruangan yang tertutup. Subra akan menjadikan ruangan itu sebagai tempat untuk membuat senjata. Subra dan Palani langsung membersihkan ruangan itu. Setelah dibersihkan, Subra dan Palani meletakkan barang-barang yang diperlukan. Setelah itu, Subra mulai membuat senjata. Beberapa hari kemudian, Subra selesai membuat satu senjata. Ketika dicoba, senjata itu belum berfungsi dengan baik. Subra pergi ke warkop dan mengudut sejenak. Subra terus berpikir untuk menyempurnakan senjata buatannya. Akhirnya, Subra mendapatkan ide. Subra kembali ke ruangan dan menyempurnakan senjatanya. Setelah selesai dibuat, Palani mencoba senjata itu. Senjata itu bisa berfungsi dengan baik. Subra dan Palani tersenyum bahagia. Malam hari, Subra dan Palani membicarakan bisnis senjatanya di sebuah bar. Tak lama kemudian, Sarat dan anak buahnya datang ke bar itu.
Sarat mengobrol dengan salah satu ketua geng dari desa lain bernama Mani. Mani meminta bantuan Sarat karena Mani sedang berkonflik dengan musuhnya. Sarat dengan senang hati membantu. Tanpa berpikir panjang, Subra berjalan menghampiri Sarat dan menyalakan udutnya menggunakan udut Sarat. Subra kemudian meletakkan senjatanya di meja Sarat. Tanpa basa-basi, Subra mengatakan, "Sarat, jika musuhmu membawa pedang, kau harus bertarung dulu untuk membunuh musuhmu. Tetapi jika kau mempunyai senjata, kau tidak perlu repot-repot bertarung. Kau hanya memerlukan satu tembakan." Sarat mengatakan dengan sombongnya ia tidak membutuhkan senjata. Tiba-tiba musuh Mani datang dan menghajar Mani. Sarat dan anak buahnya melindungi Mani. Mereka semua terlibat adu mulut. Musuh Mani menodongkan pedangnya ke leher Sarat. Sarat tidak bisa berkutik. Tiba-tiba Subra menembak tangan musuh Mani. Musuh Mani dan anak buahnya kabur melarikan diri. Palani melongo melihat keberanian Subra. Subra memberikan senjata itu secara gratis kepada Sarat. Subra dan Palani lalu kembali pulang. Sarat baru tahu kalau yang memberikan senjata itu adalah Subra yang ia pecat dari Politeknik. Sarat lalu pulang dan memberitahu sang ayah. Sarat meminta uang kepada sang ayah untuk membeli senjata. Reddy dan Basafa memberikan uang kepada Sarat untuk membeli senjata. Sarat langsung menemui Subra dan membeli beberapa senjata. Subuh hari, Devi menghampiri Subra dan mengobrol. Subra mengatakan ia mulai berbisnis senjata. Devi mendukung apapun yang dilakukan Subra. Subra berterima kasih kepada Devi. Subra semakin mencintai Devi. Subra dan Devi lalu pergi jalan-jalan. Siang hari, Subra mengirim uang yang banyak kepada sang ayah. Ayah Subra terharu melihat uang itu. Ayah Subra menggunakan uang itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Beberapa hari kemudian, Subra dan Palani terus membuat dan menjual senjata. Karena sudah menghasilkan uang yang banyak, Subra membeli sebuah mobil. Subra menjemput Devi di Politeknik menggunakan mobil. Devi senang melihat mobil Subra. Subra lalu mengajak Devi jalan-jalan. Untuk mempercepat produksi senjatanya, Subra memperkerjakan 2 orang pemuda desa. Subra lalu membeli sebuah rumah. Sekarang ayah Subra pindah dan tinggal bersama Subra. Subra mulai dikenal sebagai orang kaya. Namun tidak banyak warga desa yang tahu mengenai Subra. Subra memberikan uang secara cuma-cuma kepada seorang petani agar petani itu bisa memperbesar hasil taninya. Petani itu berterima kasih kepada Subra. Malam hari, Mani menemui Subra. Mani mengatakan di desanya Mani mempunyai 2 musuh, yakni Daya dan Selva. Mereka berdua mempunyai senjata. Daya sudah membunuh beberapa anak buah Mani. Karena itu Mani membutuhkan senjata. Namun untuk memasok senjata ke desa Mani sangatlah sulit. Karena di perbatasan desa Mani selalu ada razia polisi. Subra mengatakan kepada Mani ia bisa mengatasi hal itu. Besok pagi, Subra dan anak buahnya membuat senjata. Setelah membuat senjata, Subra beserta rombongan mobilnya pergi ke desa Mani. Di perbatasan, rombongan mobil Subra diperiksa polisi. Namun, polisi tidak menemukan apapun. Polisi mempersilahkan Subra untuk melanjutkan perjalanan. Subra dan rombongan mobilnya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Subra tiba di markas Mani. Mani bertanya kepada Subra di mana senjatanya. 2 orang penjual perkakas yang menggunakan sepeda menjawab senjatanya ada di sini. Ternyata Subra menyelundupkan senjata-senjata itu melalui 2 orang penjual perkakas. 2 orang penjual perkakas itu tidak diperiksa polisi di perbatasan. Mani kagum atas kecerdasan Subra. Palani menerima uang dari anak buah Mani. Subra dan Palani lalu bersantai sejenak di warkop. Terlihat anak buah Sarat melihat Subra di warkop.
Anak buah Sarat menghindari genangan air agar tidak membuat cipratan. Sekarang anak buah Sarat menghormati Subra. Di sisi lain, Reddy, Basava, dan Sarat terus berbuat kerusakan. Mereka terus merampas tanah milik warga desa. Karena sudah mempunyai senjata, mereka menembaki warga desa yang melawan. Mereka semua semakin ditakuti. Beberapa hari kemudian, pengadilan memutuskan Reddy dinyatakan bersalah atas kasus sengketa tanah. Reddy dan Basava marah mendengar hal itu. Basava akan membunuh warga desa yang menuntut Reddy di pengadilan. Malam hari, Subra pergi ke ruangan untuk membuat senjata. Subra terus mengembangkan model-model senjatanya. Tiba-tiba, Sarat dan anak buahnya membawa seorang warga desa ke pabrik. Warga desa itulah yang menuntut Reddy di pengadilan. Sarat dan anak buahnya memukuli warga desa itu. Sarat dan anak buahnya bersiap akan membunuh warga desa itu. Subra melihat perkelahian itu dari lantai atas. Subra diam saja melihat perkelahian itu karena Subra tidak mau ikut campur. Namun Subra kaget ketika melihat wajah warga desa itu. Ternyata dia adalah ayah Subra. Subra langsung turun ke bawah. Subra berjalan menghampiri ayahnya. Subra melepas kain putih yang menutup mulut ayahnya. Sarat baru tahu bahwa pria itu adalah ayah Subra. Sarat memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Subra dan ayahnya. Anak buah Sarat langsung menusuk Subra. Subra bangkit melawan. Subra menghajar mereka semua hingga tewas. Setelah menghajar semua anak buah Sarat, Sarat memanggil anak buah lainnya yang berada di luar pabrik. Mereka semua membawa parang dan berjalan masuk. Mereka semua mengeroyok Subra. Subra menghajar mereka semua hingga tewas. Setelah menghajar semua anak buah Sarat, Subra berduel 1 lawan 1 melawan Sarat. Subra menghajar Sarat habis-habisan. Subra mematahkan kaki Sarat. Tak lama kemudian, Daya dan Selva datang dan melihat pertarungan itu. Daya dan Selva ketakutan melihat Subra. Daya dan Selva lalu membawa Sarat ke rumah sakit. Pagi hari, Subra dan ayahnya mengobrol di kuil. Ayahnya menceritakan tentang sengketa tanahnya dengan Reddy. 1 tahun lalu, ayah Subra mempunyai tanah di desa ini. Reddy berusaha merampas tanah itu. Namun, ayah Subra tidak memberikan tanah itu. Ayah Subra lalu menuntut Reddy di pengadilan. Selama 2 tahun, ayah Subra berhutang kepada beberapa warga desa untuk membiayai kasus itu. Dan akhirnya, ayah Subra dinyatakan menang. Subra baru tahu tentang hal itu. Di sisi lain, Reddy dan Basava menjaga Sarat di rumah sakit. Mereka berdua sedih melihat keadaan Sarat. Reddy akan balas dendam kepada Subra. Reddy, Basava, dan para anak buahnya langsung pergi mencari Subra. Tak lama kemudian, Reddy, Basava, dan anak buahnya tiba di pasar. Semua orang menunduk ketakutan. Basava mencari pemilik warkop yang dikenal dekat dengan Subra. Anak buah Basava menyeret pemilik warkop ke hadapan Basava. Basava bertanya kepada pemilik warkop di mana keberadaan Subra. Pemilik warkop menjawab ia tidak tahu. Basava memukul kepala pemilik warkop hingga terluka. Basava menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pemilik warkop. Pemilik warkop berlari ke belakang rombong. Anak buah Basava memegang pedang dan mengejar pemilik warkop. Tiba-tiba Subra datang dan mentugel kelapa anak buah Basava hingga tewas. Para anak buah Basava mengeroyok Subra. Subra menghajar mereka semua dengan membabi buta. Subra menebas mereka semua hingga tewas. Warga desa dan pemuka agama baru tahu mengenai Subra. Mereka kagum atas keberanian Subra.
Basafa mencoba melawan Subra. Subra memukul Basafa dengan keras hingga jatuh tersungkur. Subra mengambil tombak dewa dan menusukkannya ke leher Basafa hingga tewas. Sekarang warga desa berani kepada Reddy. Warga desa mengusir Reddy dari pasar. Reddy kabur melarikan diri. Subra mengatakan di depan warga desa, mulai sekarang Subra tidak akan membiarkan Reddy merampas tanah warga desa. Mulai sekarang Subra akan membela warga desa. Subra memerintahkan warga desa untuk memanggil sanak keluarganya yang bekerja di kota. Subra akan membantu warga desa mendapatkan tanah mereka kembali. Warga desa senang mendengar hal itu. Warga desa bersorak memuji Subra. Dua hari kemudian, warga desa yang bekerja di kota kembali ke desa. Subra dan Palani menyambut kedatangan mereka. Subra dan Palani senang warga desa bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka masing-masing. Di sisi lain, Devi dan ayah Subra mendatangi kantor BPN setempat. Devi meminta pengurus BPN untuk mengembalikan surat-surat tanah warga desa yang dirampas Reddy. Pengurus BPN mengatakan mengurus surat-surat itu membutuhkan waktu yang lama. Devi kesal karena pengurus BPN tidak serius menangani hal itu. Subra lalu turun dari mobil dan menghampiri petugas BPN. Melihat kedatangan Subra, pengurus BPN ketakutan dan langsung mengurus surat-surat tanah warga desa. Warga desa senang karena tanah mereka yang dirampas bisa kembali lagi. Warga desa berterima kasih kepada Subra. Subra lalu masuk kembali ke dalam mobil. Subra mengatakan, "Palani, kita harus mengembangkan bisnis kita. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk mensejahterakan warga desa." ఒకప్పుడు మన కుటుంబం చిన్నదే అంటే సంపాదన కూడా పెరగాల. Palani kagum akan kebaikan hati Subra. Di sisi lain, Reddy berpikir dan mencari cara untuk menghabisi Subra. Besok pagi, Subra dan Palani membeli pabrik yang sudah tidak beroperasi. Subra akan menjadikan pabrik itu sebagai markas produksi senjatanya. Subra dan Palani langsung mengatur semuanya. Subra menjadikan ruang bawah tanah di pabrik itu sebagai tempat rahasia untuk memproduksi senjata. Beberapa hari kemudian, Subra menikahi Devi. Palani, ayah Subra, dan warga desa bahagia atas pernikahan itu. Setelah menikah, Subra terus bekerja. Subra terus mengekspansi bisnis senjatanya. Subra mengeluarkan senjata-senjata model barunya. Palani mendapatkan pesanan senjata RPG. Palani memberitahu hal itu kepada Subra. Subra menolak pesanan itu karena Subra tidak menyuplai senjata untuk perang. Setelah membuat banyak senjata, para anak buah Subra mengirim senjata-senjata itu ke berbagai provinsi. Akibat banyaknya penyebaran senjata, para penjahat di desa lain menembak mati 2 orang polisi. Kepala polisi di desa itu bernama Kiran marah melihat anak buahnya dibunuh. Kiran menemukan peluru di TKP. Kiran akan mencari tahu siapa pemasok senjata itu. Di sisi lain, Reddy, Daya, dan Selva berkumpul dan membicarakan Subra. Mereka mencari cara untuk menghabisi Subra. Mereka akan bekerja sama dengan politisi setempat untuk menjebak Subra. Pagi hari, seorang politisi memesan senjata kepada Subra. Politisi itu meminta Subra untuk mengirimkan senjatanya di lahan kosong yang sepi. Subra patuh dan menurut saja. Palani merasa ada yang tidak beres. 2 hari kemudian, Subra, Palani, dan politisi itu bertemu di lahan kosong yang sepi. Subra memberikan pesanan senjatanya kepada politisi. Setelah menerima senjata, politisi itu kembali pulang. Tiba-tiba, Reddy dan para anak buahnya datang dan menodongkan senjata ke arah Subra. Subra berjalan mundur dan mengambil senjatanya di dalam mobil.
Subra lalu menodongkan senjatanya ke arah Reddy dan para anak buahnya. Ternyata Subra membuat senjata RPG. Reddy dan para anak buahnya kaget melihat senjata itu. Subra langsung menembak para anak buah Reddy hingga tewas. Reddy, Daya, dan Selva lalu kembali pulang. Besok pagi, Daya dan Selva membicarakan Subra. Mereka berencana akan membayar polisi Bahlul untuk menghabisi Subra. Di sisi lain, Kiran mendapatkan informasi pemuda bernama Subra adalah pemasok senjata. Kiran dan para anak buahnya langsung mendatangi rumah Subra. Palani bergerak cepat menyembunyikan semua senjata di rumah Subra dan juga di pabrik. Tak lama kemudian, Kiran dan para anak buahnya tiba di rumah Subra. Mereka semua menggeledah rumah Subra. Tetapi anak buah Kiran tidak menemukan senjata. Subra melihat tetangganya masih menyimpan satu senjata di pinggangnya. Karena tidak mau tetangganya dipenjara, Subra mengambil senjata itu dan menyerahkan diri. Subra kemudian diborgol dan dimasukkan ke dalam bus polisi. Warga desa menolak penangkapan Subra. Warga desa tidur di jalan untuk menghalangi bus polisi. Kiran kaget melihat hal itu. Kiran memerintahkan Subra untuk menyuruh warga desa membubarkan diri. Subra turun dari bus dan menyuruh warga desa untuk membubarkan diri. Warga desa patuh dan menurut saja. Kiran kagum akan kecintaan warga desa kepada Subra. Subra ditahan sementara waktu di kantor polisi. Di sisi lain, Reddy dan anak buahnya memperkuat persenjataan mereka. Reddy bersiap akan menghabisi Subra dan keluarganya. Beberapa jam kemudian, Kiran mendapatkan surat dari kantor polisi lain untuk memindahkan Subra ke kantor polisi di sana. Kiran patuh dan menurut saja. Subra kemudian dipindahkan ke kantor polisi yang lain. Besok malam, Palani mendatangi Kiran dan memohon untuk membebaskan Subra. Kiran memberitahu Palani, Subra sudah tidak lagi menjadi tanggung jawabnya karena Subra sudah dipindahkan ke kantor polisi yang lain. Palani memberitahu Kiran siapa Subra sebenarnya. Palani menceritakan kebaikan hati Subra selama ini kepada warga desa. Kiran tersentuh mendengar cerita itu. Sekarang Kiran berbalik mendukung Subra. Kiran memberitahu Palani mengenai keberadaan Subra. Palani langsung menjemput Subra. Terlihat polisi-polisi Bahlul yang sudah dibayar Reddy sedang memukuli Subra. Mereka diperintahkan Reddy untuk membunuh Subra. Tak lama kemudian, para polisi Bahlul itu baru tahu bahwa Subra adalah pembuat senjata. Mereka juga baru tahu bahwa Subra lah yang membunuh Basafa. Seketika itu, para polisi Bahlul itu ketakutan. Mereka langsung membebaskan Subra. Palani datang dan menjemput Subra. Subra yang sudah terluka parah dilarikan ke rumah sakit. Reddy kesal mendengar Subra dibebaskan. Malam hari, pemuka agama, ayah Subra dan warga desa mengadakan ritual agama bersama. Tiba-tiba, Reddy dan anak buahnya datang dan berbuat kerusakan. Para anak buah Reddy menembaki warga desa. Para anak buah Reddy menebas warga desa dengan parang hingga tewas. Setelah membunuh warga desa, Reddy mengikat ayah Subra dengan kawat berduri. Reddy menyeret ayah Subra dengan mobil hingga tewas. Reddy dan para anak buahnya kembali pulang. Tak lama kemudian, Subra dan Palani datang ke sana. Subra melihat mayat sang ayah. Subra menangis sejadi-jadinya.
Beberapa hari kemudian, Subra merenung dan berdiam diri. Setelah merenung dan berdiam diri, Subra bangkit dan membuat senjata baru. Subra akan menuntut balas atas kematian ayahnya. Setelah membuat senjata, Subra siap berperang. Palani akan mengerahkan semua anak buahnya untuk membantu Subra. Namun, Subra menolak. Subra mengatakan ia tidak mau lagi ada warga desa yang mati. Subra lalu pergi ke lahan kosong dan memanggil Reddy. Terlihat Sarat yang belum sadarkan diri diikat dengan tiang di depan mobil Subra. Subra langsung mentugel kelapa Sarat hingga tewas. Reddy marah besar melihat hal itu. Para anak buah Reddy langsung menembaki Subra. Namun tembakan itu tidak mampu menjangkau Subra karena Subra berdiri dari jarak jauh. Para anak buah Reddy lalu berlari ke arah Subra. Jebakan ranjau yang sudah dipasang Subra meledak dan menewaskan para anak buah Reddy. Subra melihat hal itu sembari mengudut. Kemudian Subra mengeluarkan senapan mesinnya. Subra memberondong para anak buah Reddy hingga tewas. Reddy sudah kehilangan banyak anak buahnya. Salah satu anak buah Reddy membawa Devi ke sana. Reddy memerintahkan Devi untuk berlari ke Subra. Devi berlari ke arah Subra. Subra berteriak dan melarang Devi berlari karena di sana ada banyak ranjau. Namun Devi tidak mendengar. Subra menembak ke arah Devi agar ranjaunya meledak lebih dulu. Devi berlari dengan penuh ketakutan. Devi berhasil menghampiri Subra. Setelah itu Reddy menembaki Devi. Tembakan Reddy mengenai perut Subra. Mobil Subra meledak karena ranjau. Subra dan Devi bersembunyi di balik mobil. Subra memerintahkan Devi untuk kabur melarikan diri. Devi patuh dan menurut saja. Subra bangkit berdiri dan mengeluarkan senjata mesinnya. Subra berteriak dan menembaki para anak buah Reddy hingga tewas. Setelah semua anak buah Reddy tewas, Subra berduel 1 lawan 1 dengan Reddy. Subra terus memukul Reddy. Reddy melempar tanah dan membuat pandangan Subra kabur. Reddy mengambil senjata dan menembak dada Subra. Subra jatuh tersungkur. Namun Subra masih hidup. Subra bangkit berdiri dan menyalakan senjata mesinnya. Senjata mesin itu menembak kepala Reddy hingga tewas. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.